Ini jadinya kalau helm lokal tapi kualitasnya internasional. Ini adalah KYT, brand asal Indonesia yang banyak banget peminatnya sebenarnya di luar negeri. Tapi kenapa kok di Indonesia kayak kurang rame ya? Langsung aja, ini adalah helm terbaru dari KYT, yaitu R1R. Langsung kita unboxing. Oke kawan-kawan, balik lagi bersama gue Aji di sini di RC Video tentunya. Di sebelah gue, ini kalian udah bisa lihat World Class Helmet dari KYT atau KYT. Kalau kita ngomong orang Indonesia mah KYT bang, KYT. Oke ya, ini adalah brand asal Indonesia sebenarnya yang sudah dipakai sama pembalap-pembalap MotoGP. Dan banyak sebenarnya di luar negeri itu orang-orang pada pakai KYT. Karena apa? Satu, harganya murah. Kualitasnya sangat-sangat bagus. Di luar negeri itu orang-orang kenapa ya? Kayaknya mungkin mereka lebih milih kualitas dan terutama harganya murah. Jadinya mereka suka-suka aja gitu. Sedangkan di Indonesia mungkin kayak gimana gitu ya. Padahal mah ini kualitasnya udah the best guys. Coba teman-teman yang tahu alasannya kenapa helm KYT ini jarang banget atau populer banget di Indonesia, terutama yang line up yang tinggi ya, bukan yang line up harian. Kenapa jarang banget orang Indonesia yang memuja-muja helm ini? Orang-orang pada suka banget sama GV atau Zoe atau Arai. Sedangkan sebenarnya kita punya produk dari Indonesia yang kualitasnya itu bukan main-main guys. Ya, nih langsung aja. Gue udah buka duluan kebanyakan ngomong ya. Dapat pin lock, yaitu anti fognya nih dapat di pembeliannya. Terus dia juga dapat kitab sucinya. Ini ada stiker juga, kitab suci dan stiker-stikeran. Oh ini tulisannya distributor for Europe, Suomi Motorsport SRL. Gile. Sebenarnya nggak asing juga ya, Suomi itu udah di hak milik sama si KYT ini. Jadi sebenarnya dia udah merger sama si KYT. Makanya beberapa beberapa desainnya itu rada-rada mirip. Jadi itu alasannya lah mereka akhirnya merger. Sarungnya seperti biasa, seperti ini ada logo KYT di kanan dan kirinya. Di bagian atasnya ada tulisannya World Class Helmet. Bahannya oke, cukup bagus. Ini nggak terlalu elastis tapi bagus. Tapi dalamannya biasanya 2 layer. Oh jadi bagian dalamnya itu lebih ke arah halus. Jadi helm kalian itu nggak bikin baret gitu. Ya langsung aja kita buka. Ini adalah KYT R1R Zone Red. Woo! Wih, ini besi depannya, metal. Ya, ini adalah helm terbaru sebenarnya. Dirilis awal tahun ini, seingat gua, Februari mungkin, gue lupa. Pada saat IMS di 2026 ini yang terbaru. Dan ini adalah line up yang posisinya itu ada di bawah KX1, tapi setara sama NZ Race. Bukan setara, sini sebenarnya lebih ke arah next gen-nya dari si NZ Race. Gitu guys. So sebelumnya kan dia ngeluarin juga yang R2R. Itu dia lebih ke arah daily sporty, dibuat untuk harian tapi looks-nya itu sporty. Nah ini beda kelasnya. Terus kita akan bahas untuk bagian pertama adalah materialnya. Di sini dia menggunakan yang namanya composite fiberglass yang tentunya ini sudah karbon guys. Dan nanti akan kita timbang berapakah beratnya helm ini di akhir video. Ini size XL. Dan beratnya berapa nanti kita akan coba. Dan rasanya akan seperti apa? Pokoknya nanti kita akan coba. Tonton terus videonya sampai habis. Oke? Terus dia untuk shape-nya ini sporty. Jadi buat teman-teman yang nyari helm yang looks-nya itu sporty, agresif, ini cocok banget untuk kalian miliki. Tuh, kalian lihat sendiri. Lancip-lancip, agresif di mana-mana. Ya. Dan untuk motifnya, namanya itu adalah Zone Red. Jadi dia sebenarnya ada beberapa macam motif. Yang gue pegang saat ini namanya itu Zone Red. Kalau teman-teman mau nanya motif lain yang ready apa atau yang mau polos karbon doang, itu juga ada. Kalian tinggal komen aja
Dan jangan lupa di deskripsi semuanya sudah ada nomor-nomor kita. Terus kita bahas juga bagian motifnya nih. Motifnya ini dia pakai perpaduan antara 2 warna doang sih sebenarnya. 3 sama hitam, tapi kan hitam ya warna dasar. Iya bisa dibilang gitu ya. Ada warna putih. Ini fluoret sepertinya. Karena dia lebih ke arah orange sedikit gitu. Nggak red pure, dia fluoret. Sama base-nya itu warna karbon atau hitamnya. Gitu. Ini perpaduannya nggak terlalu mencolok, tapi kesan ini sih mungkin dia ngambilnya dari logo KYT ya. Jadi logo KYT kan ada putih sama merah. Jadi dia mengambil warna itu diaplikasikan ke helm ini guys. Gitu. Looks-nya kalau dari depan tuh begini nih. Nih, ya kan? Dan ini ada nama desainernya yaitu Bargi Design. Di bagian belakang ini ada logonya si Bargi Design itu. Untuk desainnya seperti itu, dia stripping aja. Buat yang sukanya minimalis, ini cocok sih helm ini dengan desain seperti ini. Oke? Dan di sini kalau kalian lihat sudah ada klaimnya Ultra Light Carbon Shell. Jadi sudah pakai karbon, guys. Kelo. Dan dia sudah ASEAN Fit ya. Karena ini memang KYT ini kan memang produk udah sering ekspor ke luar negeri, jadi dia pasti ada sizing tertentu untuk yang kepalanya Asia sama yang Europe. Dan yang gue pegang saat ini adalah yang Asia. Nanti kita akan coba apakah pas kegedean atau bagaimana, tapi kayaknya kegedean karena gue L di helm ini size-nya XL. Terus kita bahas ke bagian ventilasi kawan-kawan. Ini di bagian depan ini ada ventilasi di mount fan-nya. Terus dia ada di bagian jidat sini satu. Ada di bagian atas, kanan kiri. Yang dia di slide. Semuanya di slide. Exhaust-nya ada di bawah spoiler. Seperti biasa ditaruh di bawah spoiler ada 2. Gitu. Untuk ventilasi. Dan gua melihat dia ini sangat menonjol. Kalau kalian lihat ini ada metalnya untuk lock visor-nya. Ini keren banget. Dan ada tulisannya warna merah yaitu open. Berarti dia opennya ya diginiin dong. Oh ditekan dikit. Nah, jadi si merah-merah ini tuh bisa ditekan ke dalam sama keluar. Maksudnya dia akan tekan ke dalam untuk ngebuka locknya. Jadi kalau kalian tekan sampai habis, dia akan ngunci. Dan untuk bukanya kalau misalkan kalian tarik doang ke atas, ini nggak bisa. Ini nggak bisa kalian tarik doang ke atas. Jadi kalau harus kalian tekan, terus tarik ke atas. Gitu. Jadi sistem locknya seperti itu kawan-kawan. Terus dia udah ada pin postnya, karena ini bisa juga dipasangin anti fog sama tear off di luar dan dalamnya buat balap. Jadinya udah bisa nih karena ini dia sertifikasinya juga sudah ISI 2206, jadi sudah pasti lolos uji coba yang ekstrim dan sudah pastinya ini adalah SNI karena ini helm dalam negeri. Oke, lalu kita ke bagian busa atau innernya. Ini looks-nya seperti ini. Dia tipe busanya bukan yang bukan yang halus. Apa sih bahannya tuh kayak bahan-bahan bludru gitu, bukan yang kayak gitu. Dia lebih ke arah empuk, light. Jadi karena ini lebih enteng helmnya. Jadi ini busanya juga lebih enak, harus dibikin lebih enak biar dia makin nyaman dan bikin makin enteng gitu helmnya. Oh iya, di sini gue lupa jelasin. Di sini ada emergency pull release. Nah, sudah pasti ini helm yang bisa dipakai untuk balap juga. Jadi kalau misalkan amit-amit ada crash, tinggal dicopot, bagian sini ditarik, dan helmnya akan lepas. Kepala kalian cuma nempel sama si innernya aja. Jadi lebih mudah untuk menyopot pada saat terjadi kecelakaan. Untuk motifnya dia warna merah, ada kayak honeycomb-nya. Terus untuk chin strapnya dia sudah menggunakan yang namanya double D-ring dengan warna merahnya yang ada di sini-sininya tuh. Dan ini cakep sih double D-ringnya. Oke, next. Langsung aja, nggak pakai lama, kita coba. Jangan lupa pakai balaclava dari York, harganya cuma 100 ribuan. Kalian bisa beli di semua store-nya RC Moto Garage, kawan-kawan. Ada berbagai macam tipe, tinggal disesuai aja sama keinginan kalian. Di ini ada donat juga, harganya cuma 200 ribu. Kalian juga bisa dapetin di semua store RC Moto Garage. Nah, langsung aja kita coba kawan-kawan. Kita buka dulu biar enak. Ini size-nya XL. Dan kepala gua L dan pastinya kegedean. Tuh ada jeda. Ya biasanya gua kemasinnya pakai gini, pakai jari gua taruh. Karena dia nanti jadi oblak tuh. Ya. Jadi dia tipenya true size ya kawan-kawan. Jadi buat teman-teman yang
mau beli helm KYT ini, yang R1R ini, belinya size-nya sesuai dengan lingkar kepala kalian masing-masing. Karena gua di 5960, kalian gua harusnya belinya yang L gitu. Nah, tapi ini buat looks-nya aja ya. Ini contohnya kalau misalnya pakai agak nunduk seperti ini, kalau agak tegak gini. Dan looks dari samping seperti ini. Oke, ini sampingnya kayak gini. Ih, keren coy, gokil, keren. Dan dia view-nya besar, cukup luas. Gue untuk melirik gini aja nih udah kelihatan 180 derajat ya, kayak gini. Ini 180 derajat, terlihat lebih cukup baik. Kalau nunduk kan biasanya kalau balap itu kan tank in ya dia. Jadi posisinya gini. Ini sebenarnya cukup kelihatan gue ke arah kamera agak nunduk gini ya. Tapi untuk detail lebih baiknya, apakah memang kita harus coba secara real di jalanan atau di track? Nanti tulis di kolom komentar kalau misalkan teman-teman mau kita review jujur atau honest review tentang helm KYT R1R ini. Jadi kalau misalkan tertarik, langsung aja tulis di kolom komentar, komen yang banyak, nanti kita akan bikinin video lanjutannya. Oke, timbangan sudah ready. Kita tambahin donat dulu. Oke, kita nolin dan kita taruh helmnya. Di sini tulisannya di klaimnya itu 1550 plus minus 50 di size XL, inget ya. Dan di sini pas jadinya dia 15,35. Jadi beneran klaimnya sama, plus minusnya 50. Bahkan dia lebih ringan dikit karena di sini true-nya itu di 1550. Ini 1535 34. Oke, dan ini adalah helm ringan menurut gua karena XL guys. XL itu biasanya sekitaran 16, 17 gitu. Ini 15 itu menurut gua sudah ringan karena dia juga sudah karbon gitu ya. Jadi cocok banget untuk kalian miliki. Nah, ini adalah bagian yang pasti kalian tanyakan. Dengan spesifikasi seperti ini, branding seperti ini, kualitas seperti ini, harganya berapa sih bang? Ya, gue singgung ini adalah salah satu helm karbon kualitas terbaik menurut gue dengan looks yang keren. Harganya itu cuman di 5 jutaan aja. Coba bayangin. Kenapa itu akhirnya mungkin banyak bule-bule di luar sana yang akhirnya beli helm-helm KYT ini? Karena dia harganya tuh murah bagi mereka dengan penghasilan mereka yang di dolar atau euro. Itu kan murah ya harga segitu ya. Paling ini kalau diekspor juga paling lebihnya 1 juta 2 juta, nggak nyampe 5 jutaan juga, nggak mungkin kan, paling naik berapa persen doang. Jadi helm ini dibandingkan dengan brand-brand lain di luar sana mungkin itu jadi salah satu yang paling affordable dengan harga murah tapi kualitasnya tidak diragukan lagi. Langsung aja check out di Keranjang Kuning atau di semua marketplace kita, semuanya ada di bawah di deskripsi, ada di marketplace-nya Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli dan segala macamnya, kitanya semuanya ready di bawah. Atau kalau misalkan mau datang langsung, kita ada di 4 kota, Jakarta, Bandung, Gading Serpong dan Surabaya. Langsung aja mampir dan tanya ke tim sales kita untuk diarahin fitting dan segala macamnya tentang helm ini. Dan jangan lupa teman-teman, gue mau nanya ke kalian, kenapa sih helm ini itu jarang banget ada di Indonesia atau nggak populer di Indonesia? Terutama yang kelas-kelasnya bukan yang daily ya. Kalau daily pasti banyak karena murah juga bagi kita ya untuk harian. Nggak usah pilih-pilih yang aneh-aneh yang udah pasti terjamin aja. Tapi untuk kelas-kelas yang seperti ini, kenapa nggak rame gitu di Indonesia? Coba dong tulis di kolom komentar menurut kalian itu kenapa. Oke, terima kasih semuanya sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau misalkan ada saran atau kritik tulis di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. RC Motogeras brings you safety. Bye bye.